juga. It's 100 degrees, why you feeling down, what's the problem? We just here to be free, it don't feel like this often. Bumping to the radio with the air so cold as the moonlight glows. No, we don't give a fuck. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, teori. Yang ketiga, dalil hukum. Selanjutnya ada pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah. Yang pertama, harus memiliki objek tertentu. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Dan yang keempat, sifatnya umum. Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau dibuktikan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu A. Ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal. B. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. C. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Pengertian keempat menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. D. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan sebagai eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia yaitu A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Hubungan Pancasila dengan ilmu gizi. Pancasila merupakan landasan ideal bagi bangsa Indonesia dan ditempatkan teks Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta diterapkan sistem demokrasi Pancasila. Menimbulkan dampak besar dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam aspek kesehatan. Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Jika dihubungkan dengan bidang gizi, maka demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin bagi pasien atau klien untuk mencapai kesehatan yang optimal dalam hubungannya dengan makanan. Selain itu, untuk mewujudkan demokrasi Pancasila, kita sebagai calon ahli gizi perlu mempunyai nilai-nilai demokrasi atau pokok-pokok etika yang baik. Di samping itu, diselaraskan dan diselarasikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Secara garis besar, kode etik ahli gizi merupakan berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, serta kesejahteraan masyarakat baik dalam lingkup instansi pelayanan gizi atau dalam masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat bahwa setiap warga saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan. Kesan-kesan selama perkuliahan di mata kuliah pendidikan Pancasila dari awal sampai akhir yaitu menyenangkan. Kadang kami merasa tegang, tapi pada saat pembelajaran kami merasa menyenangkan. Bapak juga orangnya menyenangkan dan suka bercanda. Pokoknya kami senang belajar pendidikan Pancasila. Evaluasi selama perkuliahan di mata kuliah pendidikan Pancasila dari awal sampai akhir dari kelompok kami yaitu yang pertama, kami ingin apabila pembelajaran masih dilaksanakan secara online, apabila Bapak akan melaksanakan Zoom tidak mendadak atau mengabarkan kami terlebih dahulu. Kedua, kami ingin Bapak membawa suasana belajar lebih mencair agar tidak bosan. Karena jujur kadang kami merasakan ngantuk saat pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Ketiga, kami ingin atau terkhususnya saya menginginkan pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami selaku kelompok 1, terkhususnya saya, memohon maaf apabila selama perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila ada sifat, sikap, atau perilaku kami yang tidak berkenan di hati Bapak. Sekali lagi kami memohon maaf. Fuck the rules.